bersama Habib, salah satu dosen tetap di Fakultas Studi Islam dan Pendidikan Serang, ditugaskan di Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor NIDET 04 03 68 7202 dan nomor MPTK 61 35 75 06 511 30 1113 akan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Saya ditugaskan untuk memegang mata kuliah, salah satunya adalah manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Sebelum menyampaikan materi kepada mahasiswa yang bersangkutan di Prodi Ekonomi Syariah, sebagai dosen pertama adalah akan menyampaikan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Di dalam RPS ini, mata kuliahnya adalah tentang manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Dalam RPS ini nanti ada yang disebut CPR, nanti ada CPNK, ada capaian pembelajaran lulusan, ada juga capaian pembelajaran tafsir yang dituntut oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk CPL-nya, bahwa mahasiswa dituntut untuk menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, teori serta keilmuan tentang manajemen berbasis syariah dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah. Kemudian CPL yang berikutnya, mahasiswa mampu melakukan penelitian, mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan solusi terhadap pertumbuhan lembaga keuangan dan perbankan syariah, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Lalu untuk CPNK-nya, capaian lulusan mata kuliahnya, yang pertama, mahasiswa dituntut mampu menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Ini CPNK-nya dari 1 sampai 6. Yang ke-6 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang kegiatan dan prinsip-prinsip operasional perbankan syariah, serta mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan studi kasus di perbankan syariah, khususnya di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kemudian untuk sub capaian pembelajaran mata kuliahnya atau sub CPNK-nya, itu dari sub CPNK yang pertama sampai ke 15, di mana yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini yaitu akan menjelaskan tentang lembaga keuangan dan perbankan syariah. Dari 15 CPNK ini nanti akan disampaikan kepada mahasiswa, akan didiskusikan, yaitu tentang lembaga keuangan dan perbankan syariah. Kemudian selanjutnya dalam metode pembelajarannya dalam mata kuliah ini adalah ada ceramah, tanya jawab, kemudian pembelajaran aktif, ada luring, kemudian ada daring. Ini untuk metode perkuliahannya atau pembelajaran. Dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-16 ada dibagi menjadi 3 pertemuan atau 3 penilaian. Yang dinilai yang pertama adalah tugas, yang kedua kuis, kemudian yang ketiga UTS, dan yang
keempat adalah luas. Itu yang akan dinilai, yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian dalam penilaiannya ada namanya dalam basis evaluasi penilaian kognitif itu 70%, di mana tadi saya sebutkan tugas bobotnya 10%, kemudian UTS 30%, UAS 40%, dan sisanya adalah kuis. Itu dalam sistem penilaian. Kategori penilaiannya, mahasiswa mendapatkan nilai ini adalah ada rentang nilai dan kategori. Nilai 8 sampai 100 itu nilainya sangat baik atau nilainya A. Kemudian 70 sampai 85 mahasiswa diberikan nilai adalah baik atau B. 55 sampai 70 mahasiswa diberikan nilai adalah cukup atau nilainya adalah C. Lalu 55 sampai ke bawah sampai 10 itu diberikan nilai kurang atau angkanya adalah disebutkan nilai T. Itu sampai atas dalam memberikan penilaian bagi dosen terhadap mahasiswa setiap mata kuliah. Itu saja tentang penjelasan RPS mata kuliah manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Terima kasih. Nanti akan disampaikan kembali di kelas terhadap mahasiswa ekonomi syariah mata kuliah manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Berarti kalau kita itu hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Dan pertemuan pertama kita menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Menjelaskan kontrak perkuliahan beberapa pertemuan bagaimana memberikan nilai penilaian dosen kepada mahasiswa. Kemudian pertemuan kedua kita sudah bahas tentang manajemen. Apa itu manajemen? Kita sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini kita lanjutkan pertemuan yang ketiga, yaitu tentang sistem lembaga keuangan dan perbankan syariah, yaitu berarti tentang apa? Tentang lembaga keuangan dan perbankan syariah. Sedangkan manajemen kita sudah jelaskan pada pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa kita mulai. Baik, selesai. Di dalam pembahasan hari ini ada A sampai H ya. Jenis lembaga keuangan, pengertian syariah, jenis lembaga keuangan, jenis perbankan, kegiatan perbankan, prinsip operasional perbankan syariah, secara perbankan syariah di dunia, kemudian perkembangan lembaga dan perbankan syariah di Indonesia. Oke, kita sudah tahu manajemen itu bagaimana. Secara umum manajemen adalah mengatur. Jadi apapun bukan hanya bank yang diatur, jadi kita juga sebenarnya bagaimana mengatur agar nanti kita kuliah juga sesuai dengan target yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang lembaga keuangan atau sistem lembaga keuangan dan perbankan syariah. Baik, akan saya tanya dulu sebelum menjelaskan apa itu lembaga keuangan. Ada yang tahu saya? Eka, apa itu lembaga keuangan? Organisasi yang berkaitan dengan keuangan. Jadi lembaga apa?
Bentuknya lembaga itu badan atau tadi apa? Organisasi yang kerjaannya ya mengumpulkan apa? Apa tadi? Mengumpulkan kegiatan adalah bidang keuangan. Itu namanya lembaga. Jadi lembaga keuangan itu adalah satu badan, suatu organisasi yang usahanya kerjanya ngurusin apa? Uang. Itu namanya lembaga keuangan. Oke. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita jelaskan di sini. Tadi jawaban saudara Eka bahwa lembaga keuangan itu adalah badan atau organisasi. Jadi kalau menurut undang-undang, menurut SK Menteri nomor 792 tahun 90, badan yang kegiatannya di bidang keuangan itu namanya lembaga. Lembaga itu suatu organisasi. Badan yang tadi ya kegiatannya di bidang keuangan. Tadi apakah menghimpun? Dari mana menghimpun? Ada yang tahu? Dari mana uang itu dikumpulkan? Dari masyarakat. Jadi lembaga itu tugasnya mengumpulkan uang dari masyarakat. Yang punya duit, yang punya uang disimpan di lembaga keuangan. Ya. Setelah disimpan, dihimpun, lalu apa? Disalurkan. Itulah yang disebut apa? Lembaga keuangan. Jadi mengumpulkan duit, mengumpulkan uang itu nanti kan disalurkan kepada siapa? Masyarakat. Itu yang dinamakan adalah lembaga keuangan. Baik, karena kita tadi ada dua, ada lembaga keuangan, kemudian ada juga perbankan atau bank. Ada yang tahu apa itu bank? Apa itu lah? Ya, ya tadi kan ada lembaga keuangan, lalu ada bank. Saudara, apa itu bank? Perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya untuk meningkatkan suatu taraf hidup masyarakat. Jadi kalau bank dengan lembaga keuangan itu kan hampir sama ya, karena bank itu tugasnya apa? Usahanya mengumpulkan apa? Uang kan. Ya. Bank itu badan usaha atau usaha yang tugasnya mengumpulkan tadi apa? Uang. Berbentuk apa? Pertama tadi bentuk apa uangnya? Berbentuk, kalau kita nyimpan bentuknya simpanan atau tabungan. Ya. Atau bentuk lainnya. Selain tabungan ada bentuk lain, apa namanya lain? Coba ada tahu? Selain tabungan apa kalau kita nyimpan? Selain tabungan apa? Bentuk apa? Giro. Apa lagi? Selain giro apa? Deposit. Itu namanya bentuknya adalah simpanan. Ada tabungan, ada giro, ada apa? Deposit. Di mana? Tuh, simpannya adalah di simpan. Itu yang disebut adalah bank. Lalu setelah disimpan tadi apa? Disalurkan dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Bentuk apa? Kalau disalurkan, bentuknya apa? Kredit. Ya, kredit itu dalam bank apa? Kalau dalam bank konvensional. Kalau bank syariah namanya apa? Beda ya. Kalau kredit itu adanya di bank konvensional. Sedangkan adalah untuk bank syariah namanya apa? Bank syariah. Itu berbeda. Itu perbedaannya. Makanya ya disebut bank itu sudah dijelaskan tadi oleh saudara Gadung bahwa lembaga itu bank itu tugasnya adalah mengumpulkan uang dan menyalurkan uang. Apakah itu bentuknya tabungan, kemudian ada tadi sebutnya apa? Giro dan deposit. Ada yang bentuk disalurkan bentuk kredit.
atau bank. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita jelaskan pengertian bank, dan ketiga adalah jenis perbankan. Belum sebelum jenis lembaga keuangan. Siapa yang tahu? Ada berapa? Dijawab Pak. Ya. Untuk jenis lembaga keuangan sendiri terbagi dari dua. Yang pertama, lembaga keuangan sendiri yang mempunyai atau memiliki wewenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan lain-lainnya, dan seterusnya menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank yang fungsinya menyediakan berbagai jasa keuangan dan menarik dari masyarakat secara tidak langsung asuransi, pasar modal dan lain-lain. Ya, berarti lembaga keuangan ada dua. Ada disebut lembaga keuangan bank, ya. Ada lembaga keuangan non bank. Kalau bank tadi disebutkan ya, disebutkan mobil saudara tadi, bank itu tugasnya itu. Ada yang non bank. Contohnya apa yang bukan bank, tapi mengelola uang. Contohnya apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Selain bank itu kan tadi disebutkan lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non bank. Contohnya apa yang non bank? Ada yang tahu? Seperti apa yang non bank? Ini ya. Seperti apa? Ini kan ada ya. Jadi yang non bank itu seperti apa? Asuransi, pasar modal. Apa pasar modal contohnya? Ada reksadana, terus obligasi dan apa? Saham. Itu namanya pasar modal. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah itu semua itu lembaga keuangan, tapi non bank. Itu bukan bank. Coba kalau begitu, ini ada kan? Sama-sama tentang uang. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Lembaga keuangan bank dan non bank. Bedanya apa? Berarti kalau bank itu bisa bentuk kredit, kalau non bank tidak bisa. Kita nggak bisa utang di mana? Di asuransi. Jadi kalau mau kredit, kita adanya di mana? Jadi kalau begitu berarti ya, kalau non bank itu tidak melayani apa? Itu bedanya. Tadi sudah jelaskan jenis lembaga keuangan. Oke, kita kembali kepada yang materi kita tadi. Yang berikutnya jenis bank ada berapa? Siapa yang tahu? Siapa mereka? Apa? Ada berapa jenis bank? Ada 3 Pak. Sebutkan. Yang pertama itu bank sentral, yaitu bank milik pemerintah yang tugasnya itu mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang suatu negara. Dua. Dan yang kedua itu bank umum, yaitu bank yang menjalankan usaha dalam kegiatannya dan memberikan jasa lalu lintas dalam lingkup pembayarannya. Tiga. Dan yang ketiga itu bank BPR, yaitu kebalikannya dari bank umum, yaitu bank yang bisa menjalankan usaha dalam kegiatannya tetapi tidak bisa memberikan jasa lalu lintas. Ya, itu bedanya ya. Jadi ada 3 bank itu, ada bank sentral. Jadi kita apa bank sentral kita ada? Indonesia apa? Bank Indonesia. Tugasnya itu membuat uang, mengawasi uang. Ada bank umum, lintas tadi, lain. Ada bank BPR, bank pemerintah apa? Dari bank. Jadi ini kan ada 2 tadi ya. Ada apa namanya? Ini jenisnya ada 3. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank BPR. Oke, lanjutkan. Yang kelima ini. Kegiatan bank ada berapa? Ada tahu? Siapa yang tahu? Ada berapa jenis kegiatan bank? Ada 3 Pak. Sebutkan. Yang pertama ada manajemen dana yang disebut dengan tadi. Yang kedua ada penyaluran dana yang disebut dengan lending, dan yang ketiga ada jasa. Lalu sebut apa? Servis. Jadi bank itu kegiatannya cuma 3. Ada kalau punya bank cuma 3. Menghimpun, menyalurkan, dan menerima jasa atau disebut servis. Apapun kalau nanti akan kerja
perbankan. Ada yang tahu? Silakan Pak. Ada bank syariah yang tahu di sini? Misi pasti itu ada dua. Yang pertama itu menghindari tinaj, yaitu mengelola dana secara produktif melalui akad syariah seperti mudharabah. Yang kedua menerapkan prinsip at-ta'awun, yaitu saling tolong menolong, misalnya dengan menggunakan akad murah-murahan dan musyawarah. Ya. Jadi kalau bank syariah itu prinsip operasionalnya adalah ada dua. Tadi menghindari apa? Iktinas, menimbun uang. Uangnya nganggur disimpan. Yang kedua, prinsipnya apa? At-ta'awun, tolong menolong. Kira-kira yang nolong siapa? Ada yang tahu? Nolong. Yang nolong siapa kalau di bank? Yang punya uang. Yang ditolong siapa? Yang nggak punya uang. Saudara dulu punya uang, kemudian lalu tidak punya uang, berarti lalu menghubungi dulu yang punya bank itu yang menolong. Bank menolong tadi yang tidak punya duit, lalu mau usaha tapi duitnya nggak ada. Itulah disebutkan ya prinsip operasional bank syariah itu ada dua, menghindari penipuan uang. Yang kedua adalah ada prinsip tolong. Oke, lanjutkan. Yang berikutnya sejarah perbankan syariah. Ada tahu? Sejarah perbankan syariah di dunia itu dimulai pada tahun 1960 melalui pendirian Local Savings Bank digeser oleh Abdul Hamid dan Nadir. Selanjutnya itu berdirinya Islamic Development Bank yang terbentuk di Mekah. Tahun berapa? Tahun 1970. Ya. Jadi bank syariah itu kalau kita sejarah mengatakan bank syariah itu sudah ada sejak 1960. Pertama bank yang tidak menggunakan bunga, adanya di Mesir. Kalau tidak salah di Mesir, Sungai apa? Sungai Nil. Itu didirikan bank namanya bank tanpa bunga atau bank riba. Lalu pada tahun berikutnya tadi berdiri bank apa? Tadi IDB, ya, IDB Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Itu didirikan di Mekah tahun 1970. Baik, ada yang bertanya? Kemudian status bank. Ada yang tahu? Ada berapa status bank? Status bank itu ada dua. Yang Pertama, bank devisa. Bank devisa itu yang dapat melakukan transaksi dengan mata uang asing. Sedangkan yang kedua adalah bank devisa. Sebaliknya dari bank devisa itu. ya. Jadi bank itu ada jenis, ada status. Jadi kalau kita bicara jenis, ada berapa tadi? Ada tiga. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank BPN. Sedangkan statusnya ada dua. Ada namanya banknya bank devisa yang bisa melayani apa? Lintas negara. Kalau Anda punya uang dolar Amerika, dolar apa lagi? Dolar Singapura, yuan uang apa? Cina. Kalau Jepang apa? Mata uangnya? Yen. Amerika adalah uang apa mata uangnya? Nah. Jadi kalau kita punya dolar, punya apa? Punya yuan, punya apa lagi? Yen. Mau tukar harus di bank devisa. Jadi kalau tidak bank devisa nggak bisa terkenal dengan bank devisa. Contohnya apa di Indonesia? Yang termasuk bank devisa apa? Bank Negara Indonesia. Itu termasuk bank devisa. Bank apa lagi? Bank Mandiri. Jadi kalau Anda punya duit, habis kerja di mana? Singapura. Atau kerja di mana? Banyaknya di mana kerjanya? Di Arab Saudi. Uangnya apa? Uang apa di Saudi? Uang real. Nanti tukernya di mana? Bank devisa. Apakah BNI, Mandiri, BCA, atau BCA? Jadi kalau Anda bisa nggak bisa. Sebaliknya kalau Anda bisa tidak
Tidak melayani uang apa? Uang hasil. Ada contohnya uang. Bank Indonesia contohnya apa? Bank apa? Di kita. Bank daerah biasanya ya. Kalau BJB dia bisa bukan BJB itu biasanya tidak menurut apa? Disebut non devisa. Dia tidak mau melayani bank apa? Uang hasil. Itu ya. Jadi itu namanya status. Oke. Berarti yang terakhir tadi apa yang terakhir kita bahas? Perkembangan perbankan syariah di mana? Di Indonesia. Ada yang tahu? Siapa namanya? Fitri. Ada di Indonesia? Pertama kali perbankan syariah itu apa namanya, Bapak? Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Tahun berapa? Ada tahu? Ada tahu? Ada tahu? Ada yang tahu BNI berdiri tahun berapa? 1990. Ya. Jadi BNI itu bank apa? Bank Muamalah Indonesia Bank Syariah pertama kali berdiri tahun berapa? 1990. Sekarang berubah. Ada BSI, ada kemarin yang baru berdiri BSN Bank Syariah Nasional. Ada BCA Mandiri. Kalau BRI mana? Saya sudah gabung dengan BSI. Ada bank-bank yang lain yang sudah membuka tentang perbankan syariah. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kirim WA. Apa itu dan yang lainnya. Baik, berarti hari ini kita sudah selesai menjelaskan tentang manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Khususnya hari ini pertemuan ketiga kita sudah tidak lagi membahas tentang apa? Tentang manajemen. Membahas tentang apa? Lembaga keuangan dan perbankan syariah. Jadi dua-duanya ini tidak terlepas ya. Jadi sama dalam bidangnya. Jadi disebut lembaga keuangan. Tapi kan ada dua. Ada lembaga keuangan yang bentuknya bank, ada yang bukan. Yang paling penting prinsip bank syariah itu adalah menghindarkan likuiditas. Uangnya tidak boleh nganggur. Yang kedua apa tadi? Prinsipnya apa? Tolong yang punya duit menolong yang tidak punya duit. Jadi yang punya duit, contoh saudara Nesa punya uang disimpan di mana? Di bank. Nanti kemudian saudara-saudara Sri nggak punya duit, buka usaha, minta tolong kepada siapa? Pak Anissa, lalu ya Pak berbentuk apa? Kalau tadi bentuknya simpanan, sedangkan yang butuh uang bentuknya apa? Kredit atau disebut. Baik, itu saja karena tidak ada pertanyaan dan waktu kita sudah selesai, sudah sampai waktunya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bertemu lagi pertemuan yang keempat membahas tentang manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah. Itu saja. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pengetahuan menambah wawasan tentang manajemen lembaga keuangan syariah khususnya di Indonesia atau di tingkat dunia. Terima kasih. Ya, kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.